Anak kalau sholat jangan ribut. Alun sampai takbir imam dari lalu bunyinya belakang. Bako itu susahnya. Karena salah satunya uswatunnya itu. Contoh di rumah. Contoh di rumah yang mungkin mereka tidak dapatkan. Ditambah mungkin sampai di rumah anak awak kok ndak awak sampaikan. Ditambah pula kalau diberangi di orang anak awak kok, naik lo pitan wak kan. Ya, diberangi. Maka perlu kita mengeluarkan, perlu kita memperhatikan kata-kata, kalimat-kalimat yang akan keluar dan yang akan kita sampaikan. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim alladzi khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak-bapak, kaum ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat sidang jamaah salat maghrib yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat, dengan rahmat, dengan karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita yang tidak pernah berhenti, tidak pernah tertunda sedikit pun. Tapi kita sering, bahkan agak kadang-kadang lupa kita hanya untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah. Allah tidak minta kita, Bapak Ibu, muluk-muluk atau banyak-banyak dari kita. Allah tidak minta awak untuk mengganti apa yang sudah dan apa yang sedang kita nikmati, nikmat Allah ini. Tidak pernah Allah minta, turun, tiba-tiba turun masuk ke WA kan, Riko ibu sudah bernafas sekian, tolong diganti. Tidak pernah. Ya, begitu Allah. Kalau kita mau menghitung nikmat Allah, tidak mungkin begitu banyak. Tapi itulah kita manusia yang kadang sering lupa, sering lalai oleh kesibukan yang kita anggap penting.
yang padahal kesibukan itu hanya untuk mengejar kehidupan yang mata', kehidupan yang sementara. Maka Bapak Ibu, sekurang-kurangnya kita membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan sampai lidah awak Bapak Ibu berat untuk mengucapkan kalimat segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Jangan sampai. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak kaum muslimin, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dalam surah Al-Hujurat, surah ke-49, ayat ke-10 sampai ayat ke-13. Sebenarnya dimulai dari ayat ke-9. Apa kata Allah? Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Kata Allah, jika ta'ifatani minal mu'minina qatatalu, jika ada dua kelompok, jika ada dua suku, dua kelompok yang ada konflik antara satu dengan yang lain, kata Allah, fa aslihu bainahuma. Tolong upayakan islah. Islah tuh bahasa awaknya cari jalan perdamaian. Jangan justru mencari atau membesar-besarkan persoalan. Iko sama-sama orang beriman. Iko yang sebagian kita hari ini kan juga mengikuti perkembangan di media sosial. Misalnya bocah lihat ada pelarangan salah seorang ustadz untuk memberikan kajian atau ceramah di Payakumbuh misalnya. Saya tahu Pak tuh yang akhir-akhir ini cukup bersih tegang. Ada larangan yang dikeluarkan oleh MUI Payakumbuh tidak memperbolehkan satu ustadz untuk memberikan pengajian di Payakumbuh karena satu dan lain hal. Itu contoh saja Pak. MUI, Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia itu tempat atau wadah di mana para ulama, para guru-guru kita, para alim ulama itu bersepakatlah. Di satu sisi ada juga ulama yang kebetulan sekarang menjadi pejabat atau wakil rakyat. Itu cukup hangat gitu. Saling yang iko kecilnya ini yang batu, yang iko kecilnya iko yang batu. Padahal kata Allah, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Kalau ada saudara kita, sanak saudara kita yang sama-sama beriman,
Kalau dia dalam persoalan konflik, kita cari jalan islah. Jangan justru kita mengkompor-kompori. Kenapa demikian? Karena innamal mu'minuna ikhwatun. Nah, itu ayat yang berikutnya, ayat yang ke-10, bahwa orang yang beriman satu dengan yang lain itu adalah bersaudara. Jadi kita kok bersaudara, Pak. Bahkan Al-Qurtubi dalam tafsirnya menjelaskan, akhunuddin asbatu min akhunun nasab. Itu Al-Qurtubi, Pak. Ulama kelahiran Andalusia. Ya, Al-Qurtubi itu Cordobanya sekarang, Spanyol. Apa katanya? Persaudaraan berdasarkan keimanan asbatu lebih kuat dari persaudaraan berdasarkan nasab. Dia sampaikan gini, persaudaraan nasab bisa putus, kata Qurtubi. Kita putus karena misalnya saudara kita berpindah ke lain keyakinan, lain sebagainya. Tapi saudara seiman, selama dia beriman, sama meyakini Tuhan yang Allah yang Maha Esa, rukun Islamnya 5, rukun imannya 6, selama itulah persaudaraan kita. Maka tidak boleh ada semacam keretakan, tak boleh ada semacam permusuhan di antara kita yang orang-orang yang sama beriman, kok Pak. Dengan alasan apapun, tak boleh, Pak. Oh, misalnya ibu mendukung satu John Kennedy Aziz, itu Pak Bu. Cilai saya mau calon wakil Suhatribur misalnya, contoh. Itu tidak boleh, Bu, tidak boleh awak berpecah, apalagi hanya gara-gara perbedaan pilihan. Iya Pak, banyak awak celik di bawah Pak, boleh itu Pak. Gara-gara beda pilihan, ada awak iya John Kennedy Aziz jo, ada ibu tuh nyo Suhatribur. Pecah Pak, ndak pasapuan, padahal satu masjid di masjid Jami Sapi Hisma. Karena biasanya pada kedakean sholat Bu. Akhirnya dulu jung tu cek. Gara-gara beda pilihan. Tidak ada alasan. Tapi memang Allah juga menyampaikan bahwa ada beberapa hal yang bisa membuat hubungan kita itu retak. Nah, beberapa hal ini yang perlu kita waspadai dan perlu kita jauhi. Jangan sampai kita terjebak, jangan sampai kita terjerumus kepada melakukan hal-hal yang bisa merusak hubungan kita. Hubungan baik antara kita itu bisa rusak. Apa itu? Kata Allah, la yaskhar qaumun min qaumin. Sakhrun, merendahkan, menganggap orang yang berbeda pilihan dengan awak itu sesuatu yang keliru, yang salah. Menganggap yang betul itu kita saja. Apa yang dilakukan oleh orang
berbeda dengan kita, lalu kita anggap itu sesuatu yang tidak sah. Nah, kalau dalam bahasa agama itu disebut dengan bid'ah misalnya. Zikir kare-kare sudah sembahyang, bid'ah. Ya Pak, zikir keras atau jahar setelah sholat, bid'ah. Kenapa bid'ah? Nggak ada di kerajaan orang loh. Lalu kalau bid'ah apa? Al bid'atun dolalatun. Mengatu bid'ah, bid'ah itu sesat. Lalu yang sesat Pak, ad-dolalatun finnar. Orang sesat itu di neraka. Lalu simpulkan orang yang berzikir keras setelah sholat semuanya masuk neraka. Oh, pandai-pandai wak sembahyang di masjid jami, tapi semua khusyuk, sembahyang zikir bersama. Ini stempel wak, Pak masuk neraka Pak. Bawa itu Pak. Pak zikir tadi, zikir kare-kare. La yaskhar qaumun min qaumin. Memang ada kecenderungan ya, ada kecenderungan sebahagian kita ini memang merasa dialah yang punya hak, dialah yang paling layak untuk mendapatkan surganya Allah. Ada Pak? Bahwa kamilah yang paling layak mendapatkan surganya Allah. Yang lain Pak, yang lain menunggu. Bahwa apa yang paling layak? Kami ada orang dalam. Ada orang dalam. Nah, ini perlu kita hindari Pak. Memang ada sebagian orang yang berbeda dengan dia secara amalan, orang yang berbeda dengan dia secara fikih ibadah, bahkan secara pakaian. Ada Pak? Secara pakaian berbeda dengan dia dianggap wah bid'ah. Ya. Ambol basuh Pak. Agak terpanjang saya celana awak gitu ya. Mohon maaf. Itu kasus. Tidak seluruhnya seperti itu, tapi kasusnya seperti itu ada. La yaskhar qaumun min qaumin. Kenapa tidak boleh kata Allah kita menganggap satu kelompok itu lebih buruk dari kita, menganggap orang lain itu lebih rendah dari kita? Kenapa tidak boleh? Asa ayyakunu khairam minhum. Karena bisa jadi anggapan kita itu salah. Karena kemampuan manusia ini kan terbatas dengan panca indera yang dia miliki. Kita hanya bisa menyimpulkan dari apa yang kita lihat. Hati seseorang tidak ada yang tahu. Apa? Hati seseorang tidak ada yang tahu. Ada orang misalnya pakaiannya bagus, contoh. Bagus pakaiannya, rapi, pakai peci lengkap dengan sorbannya, pakai kemas saji. Semayang jam saji Pak, tidak semayang lah, mengaya, maling kota impak. Ada Pak kasus kayak gitu. Iya Pak, hati-hati Pak. Pakaiannya bagus. Iya pengurus baru kecuriga dengan orang yang berpengaruh, pakaiannya bagus seperti memang orang yang baru pulang haji, betul kan? Pakai baju putih, pakai sorban. Ternyata setelah sholat asar terbuka aja kota infak ya kan. Dicek CCTV, wah pakil, tidak menyangka kita. Ada. Itulah keterbatasan kita menilai. Maka tidak boleh awak memutuskan, tidak boleh awak menyampaikan bahwa orang itu tidak benar. Karena keterbatasan awak itu hanya bisa menilai dari apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang kita rasakan, apa yang ada dalam hati seseorang itu tidak ada, hanya dirinya dan Allah Subhanahu Wa Taala. Asa ayyakunu khairam minhum kata Allah. Bisa jadi orang yang kamu anggap
rendah itu tadi justru lebih baik dari kamu. Kalau paiwa ke Padang misalnya Ustaz, banyak orang-orang yang tapi jalan tuh yang baju-bajunya tidak selasa itu Pak Ustaz. Ada di Jati itu Pak. Ambo tinggal di Banda Bue Pak. Ambo itu yang dari Banda Bue itu sampai ke Jati, orang-orang yang dalam tanda kutip tuh apa namanya bahasa istilah harusnya tuh, orang-orang dalam gangguan jiwa. Banyak gini Pak, dari Banda Bue ke Jati yang Boyetong tuh ada 5 orang tapi jalan tuh. Kalau itu Pak Ustaz, bawa menilai orang yang udah itu ya, kalau itu kan statusnya kan udah jelas, sudah banyak. Nah, jadi jangan sampai kita menganggap bahwa orang lain, kelompok yang lain itu tidak benar. Ya. Kenapa? Kalau kita lakukan yang demikian, kata Allah, bisa menyebabkan adanya keretakan di antara kita. Asa ayyakunu khairum min. Wala nisa'um min nisa'in. Kok yang khusus Bu, ibu-ibu, kata Allah. Dan jangan pula satu kelompok perempuan menganggap kelompok ibu-ibu yang lain tidak baik. Itu Bu, khusus Bu, nisa'um min nisa'in, spesial, karena memang begitu Allah memuliakan kaum ibu-ibu. Dalam Al-Quran itu hanya ada surah An-Nisa. Surah Ar-Rijal ada Pak? Nah ada Pak. Yang ada surah An-Nisa. Jadi memang Allah dan Nabi Muhammad dan Islam sangat memuliakan ibu-ibu. Jadi ibu-ibu tolong dijaga kemuliaan itu. Tolong dijaga kemuliaan itu. Ya. Hadirin Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah. Janganlah satu kelompok ibu-ibu merendahkan satu kelompok ibu-ibu yang lain. Kenapa? Sama dengan yang tadi. Asa ayyakunna khairam minhun. Bisa jadi kelompok ibu-ibu yang direndahkan itu lebih baik dari kelompok ibu-ibu yang lain. Ya. Pak Ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah. Itu yang pertama. Jadi mari kita menjaga agar kita tidak jatuh, tidak terjerembab pada tindakan yang merasa kitalah yang paling benar. Ya. Nggak boleh kita merasa bahwa rasanya memang ibadah awak lah yang paling benar. Atau awak bawa tadi misalnya dalam konteks pemilihan atau pilkada misalnya, bahwa calon nambola yang paling bagus, ya, calon nambola yang tidak pernah berbohong, calon nambola yang selalu menepati janji. Ini mohon maaf aja Bu ya, kalau lah soal politik praktis tuh payah warnanya, nggak ada yang bisa dipaci, ya, nggak ada yang bisa dipaci, ya. Maka perlu berhati-hati. Itu yang pertama, la yaskhor qaumun min qaumin. Yang kemudian yang kedua, wala talmizu anfusakum. Itu. Nggak usah kita mencaci maki, ya Bu, sepadiah-padiahnya. Apalagi kini banyak media sosial kan, media sosial, karena kita mungkin merasa tersinggung, lalu
manfaatkanlah media sosial yang ada. Lalu kita buatlah macam-macam sampai pada tingkat bahasa yang menyebabkan, yang memunculkan cacian-cacian. Kalau bahasa pemerintahnya itu kan hate speech. Itu Pak, hate speech. Perkataan yang memunculkan kebencian, yang menyebabkan kebencian-kebencian. Jadi kalau bisa, kata-kata yang keluar itu adalah kata-kata yang menyejukkan. Apalagi awak di rumah adalah kepala keluarga, adalah ibu rumah tangga yang menjadi panutan bagi anak-anak kita di rumah. Kini Bu, Pak, manga anak-anak awak kini susah diatur. Kalau makiat imam tadi ya, anak-anak kalau sholat jangan ribut. Alun sampai takbir imam tadi lah bunyinya belakang. Bakal itu susahnya. Karena salah satunya uswatunnya itu contoh di rumah. Contoh di rumah yang mungkin mereka tidak dapatkan. Ditambah mungkin sampai di rumah anak awak kok ndak awak sampaikan. Ditambah pula kalau diberangi di orang anak awak kok, naik lo pitan awak kan. Ya, diberangi. Maka perlu kita mengeluarkan, perlu kita memperhatikan kata-kata, kalimat-kalimat yang akan keluar dan yang akan kita sampaikan. Karena kalau sempat salah dan kalimat kata itu menyakiti, menyinggung hati orang lain, itu bisa menyebabkan kerusakan, bisa menyebabkan keretakan antara hubungan kita. Itu yang kedua. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah. Kemudian yang pertama tadi, jangan sampai kita yaskhor, jangan sampai kita merasa benar, kita paling benar. Kemudian yang kedua, jangan sampai kita mengutarakan kalimat-kalimat yang memantik kebencian. Yang ketiga yang tak kalah penting, apa kata Allah? Wala tanabazu bil alqab. Upayakan, usahakan maimbau, memanggil saudara kita dengan panggilan yang mereka sukai, dengan panggilan yang mereka senangi. Sebenarnya itu kan sudah dipraktekkan dalam adat Minangkabau, Pak. Contoh misalnya, kalau kita mau berminantu, itu biasanya dia gegala enggak, Pak? Ada awak yang begala sultan, ada yang begala malin, itu Pak. Di Pariaman ya Pak? Ambo dia gegala Pak? Di Batu Sangka. Dia gegala malin mudo. Ini kan tujuan agar panggilan yang kita dapatkan itu panggilan yang kita senangi. Ya Pak. Malin mudo Pak. Malin mudo. Ya. Itu menjaga itu. Sebenarnya adat kita sudah melaksanakan itu. Tapi kan dengan perkembangannya zaman, perkembangan teknologi, modernisasi tadi itu, kadang awak lupa seolah-olah bahwa nama gelar yang diberikan itu hanya untuk menjalankan kewajiban adat saja. Padahal ada nilai yang disampaikan Al-Quran tadi itu. Wala tanabazu bil alqab. Jadi panggillah saudara kita dengan panggilan yang mereka sukai, panggilan yang mereka senangi.
Nah, menurut Ibnu Katsir, ayat ini diturunkan karena ada kasus. Ada salah satu sahabat, yang dulunya itu adalah non muslim. Lalu kemudian mu'alaf, hijrah, beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad. Lalu suatu ketika mengikuti semacam majelis ilmu dengan Nabi Muhammad. Lalu dia sahabat-sahabat yang lebih dulu, ada semacam senioritas lah gitu. Ternyata memang manusia itu memang sejak dulu sampai kini sama orangnya. Ya. Ada satu orang yang menganggap dia lebih dulu paham, lebih dulu masuk Islam, memanggil satu sahabat ini dengan panggilan dulu waktu dia sebelum beriman. Lalu ditegur oleh Nabi, turunlah ayat ini. Wala tanabazu bil alqab. Jangan dipanggil saudara kita itu dengan panggilan yang tidak mereka sukai. Ya. Carilah panggilan yang disukai. Ya. Itu juga mungkin ibu-ibu di rumah. Biasanya apa-apa kok nggak barik lidahnya manggil ibu-ibu tuh. Iya Pak. Apa-apa kalau laba cucu kok manggil ibu apa? Sabuin nama saya. Iya Pak. Kalau ibu-ibu itu terjaga panggilannya Pak. Mulai dari sejak awak menikah dulu sampai kini panggilan ibu-ibu jawab apa-apa Bu? Udah. Iya Bu. Atau apa sabuin nama saya lain? Nah, apa udah. Kalau apa-apa le pernah badi aja Ibu. Lain mungkin dulu bana. Atau mengado Pak? Agak barek menjawabnya kan? Ada coba Pak, saya sekali divariasi gitu. Nggak masalah Pak. Karena ibu-ibu itu kan walaupun sudah ibu-ibu masih punya perasaan. Iya Bu? Iya Bu, ibu di sana dipanggil nama atau dipanggil kesayangan? Ibu-ibu malu-malu loh. Atuh malu-malu ibu-ibu itu tanda mau tuh Pak. Tuh ada yang terang ada mau panggil sayang Ustaz. Iya Pak, iya. Nabi kan udah itu Pak. Dengan Siti Aisyah, ya Humairah Pak. Wahai sayangku artinya bahasa awaknya tuh. Iko awak kan kadang memang kita memang beribadah rajin, tapi yang namanya istri di rumah mesti juga kita pertimbangkan. Wala tanabazu bil alqab. Nah, itu yang ketiga. Banyak sebenarnya. Kemudian yang sampai jam berapa kok Pak? Sampai jam ya 19.20 ada seketek lagi, sekitar 5 menit lagi lalu kita lihat pertanyaan. Lalu apa lagi yang bisa menyebabkan bahwa hubungan persaudaraan kita itu bisa retak, yaitu ijtanibu katsiran minadh-dhonn. Prasangka Pak. Menduga-duga. Menduga-duga Bu. Ya. Ikut ceritaku wak dapet ujungnya saya gua. Lalu wak simpulkan bahwa si anu misalnya. Muda ibu-ibu misalnya dapet cerita si anu. Si anu itu lah melayan lelaki tadi mah gitu kan. Itu kan menduga-duga tuh. Acok nak muda itu Bu, dapet wak dengar tadi awak lewat, ada orang bercerita di lapo lewat awak kan. Awak dapet bagian lah melahirkan si anu tuh. Padahal tak tahu cerita awalnya mau dia apa gitu. Lalu awak simpulkan, si anu lah melahirkan. Mang bilonya nikah. Sia lakinya. Bakon nak do nya berale.
Lah ke mahkamah bukan awak tanya kan. Maka kata Allah, inna ba'dadh-dhon ismun. Jauhi buat prasangka yang tidak berdasar, prasangka yang ada do bukti, jauhi. Tolong dicek betul informasi-informasi yang diterima. Apalagi di WA group kini misalnya, ya. Bagi awak yang masuk ke WA group kan kadang masuk saya cerita tuh, ya kan? Macam-macam lah ceritanya. Kadang video entah tahun bara muncul loh balik, nyubuh narasi macam-macam. Di awal dia malah membaca tadi, baca judul latih terus scroll ke bawah baca akhirnya, lalu simpulkan. Itu bahaya. Maka dalam agama kita informasi-informasi itu mesti disaring. Saring Pak, disaring. Jangan terima saja. Termasuk kajian-kajian kok Pak, perlu disaring. Kadang ada juga kajian yang menyesatkan. Nah, itu contoh misalnya yang ditangkap di polisi di Pasaman kalau tidak salah, ada orang asing, 5 orang asing dikabarkan menyebarkan aliran sesat di Pasaman, Pak. Ada orang Pasaman, Pasaman. Jadi kalau Anda hati-hati mentang-mentangnya dari luar negeri kan, agak kok dipakai jubah kalau dari orang Arab kok. Berarti kok membawa agama kok. Tidak bisa Pak. Tetap disaring. Kalau tidak sesuai dengan yang jamak terjadi dalam kultur, dalam cara beragama kita, itu mesti ada pertanyaan wak di situ. Bakomode itu. Itu. Ijtanibu katsiran minadh-dhon. Kemudian, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'd. Jangan kita mengungkit-ungkit, mencari-cari kesalahan kawan-kawan. Jangan dicari-cari kesalahannya. Kalau bisa kita tutupi aib saudara kita. Bahkan dalam sebuah hadis sampaikan, kita itu dianjurkan untuk berdoa kebaikan untuk saudara kita. Ya. Barang siapa yang berdoa untuk kebaikan bagi saudaranya, maka malaikat berkata amin walaka. Ikut doa. Barang siapa yang mendoakan kebaikan untuk saudaranya, maka malaikat akan menjawab dengan kalimat amin. Dan apa tambahan oleh malaikat? Begitu juga kamu. Begitu Pak. Jadi kalau ada kawan wak bali sesuatu, bali rumah baru, itu kita doakan Pak, ya Allah tambahkanlah rezeki saudara kita. Awak tradisi awak itu kan perlu lanjutkan Pak. Kalau ada perasaki biasanya kan awak undangan manai rumah baru, berdoa awak kan. Jangan kecil bina lo Pak. Apa doa awak tuh? Minta ya Allah tambahkanlah, berkahkanlah rezeki saudaraku ini. Ketika awak mengucapkan amin, malaikat pun mengucapkan amin. Baik tujuh awak yang mengaminkan. Betul Pak? Ketika saudara kita dapat bali oto baru, kita doakan Pak. Ya Allah. Dan mendoanya jangan sampai ya Allah, itu barunya ya Allah, bilang boro. Ya boleh pada itu dong. Jangan pada itu. Ketika kawan-kawan awak mendapatkan rezeki yang berlimpah, kita berdoa. Ya. Ketika kawan-kawan kita Pak dapat istri tambahan, bagi keberdoa aja Pak anak. Kalau itu enggak usah. Ibu stop langsung doa Pak. Baik, Pak Ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, begitu pentingnya menjaga persaudaraan. Ya,
al mu'min lil mu'min kal bunya yashuddu ba'duhum ba'da, kata Nabi. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu seperti satu bangunan yang satu bagiannya saling menopang kepada bagian yang lain. Kalau satu bagian rusak, maka ada kemungkinan satu bangunan itu juga akan rusak. Jadi mari kita jaga persaudaraan kita di tengah kontestasi, di tengah berbagai dinamika ya. Kalau sekelas ulama saja bisa pecah, kalau sekelas ulama MUI saja bisa pecah, apalagi kita yang orang awam. Maka perlu kita menjaga dengan menghindari hal-hal yang kita sampaikan itu tadi. Baik, kita coba melihat pertanyaan. Yang bisa kita jawab akan kita jawab. Bagaimana penyelesaian orang yang sudah tidak sapa satu sama lain? Karena kalau dibaikkan maka seseorang tersebut akan kembali semena-mena. Berarti komang lah kalau kanker itu lah stadium akhir. Ya. Sudah tidak bersapa-sapa. Dalam agama Pak Ibu, kita bukan tidak boleh marah Bu, kita boleh marah tapi ada batasan marahnya. Bahkan kata Nabi, salah sayaum, awak boleh tidak bertegur sapa itu selama 3 hari. Kenapa 3 hari? Biasanya jangan 3 hari Bu, 1 hari saja emosi awak lah turun tuh biasanya. Awak ambil contoh kecil misalnya di rumah tangga lah Bu. Ibu-ibu kalau berang jawab apa-apa paling lama berapa lama Bu? Ada yang sampai sebulan Bu? Nado, mau yakin ada yang sampai sebulan. Paling lalu malam beko pagi besok lah lo beli ya. Karena memang awak kan ketika marah itu terbawa emosi. Tapi kasusnya kalau memang barang kok sudah menjadi tabiat, ini yang perlu treatment namanya. Ya. Dalam agama tugas kita memang perlu menyampaikan, ya. Tapi memang ada tingkatan-tingkatannya juga. Ya. Misalnya kalau memang dia ini punya orang yang mungkin dia segani, ya. Kan awak hidup ini kan ada orang yang kita segani, yang biasanya nasihatnya kita dengarkan, nasihatnya kita terima. Itu mungkin bisa kita gunakan cara tersebut. Bisa jadi orang tuanya kita sampaikan, atau bisa jadi anak, bisa jadi Pak, bisa jadi anak, atau bisa jadi tempat bekerja atau di mana-mana. Yang penting kita berupaya agar hubungan silaturahim kita itu tetap terjaga. Coba bayangkan ndak basapoan di 1 sampai 3 sudah bertahun-tahun, kalau kecil basu hampir tiap hari basuo, asonya kira-kira tuh. Nah, tapi kita bisa terbayangkan, Pak. Wah, awak 1 masaji, awak 1 komplek, 1 sampai 3, hampir tiap hari basuo. Oh, ada basapuan. Itu sebenarnya membuat secara psikologis membuat jiwa kita tidak tenang. Maka ada cara yang bisa kita lakukan, misalnya dengan menyampaikan kepada orang tuanya, menyampaikan kepada anaknya, agar ada islah. Tapi jangan sampai justru kita menjadi kompor Pak. Karena ada sebagian kita memang yang suka menjadi kompor kok. Kan? Ada usaha belon di pajak itu, ndak iyo pajak itu dong. Nah iyo tuh dong. Patang kecenya sabu-sabu yang cool. Ada awak yang suka jadi kompor. Itu ya. Kemudian yang berikutnya. Oh terakhir Zat. Oke, terakhir. Apakah menyebutkan kelebihan Islam dan menyebutkan kekurangan agama lain termasuk menghina agama lain? Iko berat Pak. Gini Pak. Tergantung Bapak nyebutnya di mana dulu. Kalau Pak pai ke gereja hari Minggu, yang di pondok tuh di Padang tuh masuk Pak ke situ, Pak bawa mik cie pakai cian, Kristen sesat, berang orang Pak, minggu Pak. Tapi kalau tujuannya
menyampaikan, memperkuat bahwa Allah itu esa dalam kajian Modekwa. Allah itu esa, Allah itu tidak beranak, Allah itu tidak diperanakkan, kan tidak menyinggung. Memang Al-Qur'annya ngomong kayak gitu, lam yalid walam yulad. Tidak beranak, tidak diperanakkan. Yang tidak boleh itu apa ya, Bu? Eksklusif namanya. Bahasa kimia itu eksklusif namanya. Menganggap yang berbeda itu adalah musuh dan harus dibasmi, ya itu tidak boleh ya. Misalnya ada orang yang berbeda dengan awak, orang Cina misalnya kan, atau orang Kristiani misalnya, berbeda dengan awak, awak anggap ini sebagai musuh. Kalau basuh dia awak meludahinya, itu tidak boleh ya. Tidak boleh ya. Kenapa tidak boleh? Karena syu'uba wa qabaila li ta'arafu. Nah, soal ayat ke-13 tadi itu. Itu baru tidak boleh ya. Kita mesti bersikap inklusif. Meyakini kebenaran agama kita dengan seyakin-yakinnya. Dan menolak, ingat, dan menolak kebenaran agama yang lain. Menolak kebenaran agama yang lain bukan berarti kita memusuhinya. Itu yang banyak salah. Sampaikan loh. Bukan berarti kita menerimanya. Menerima orang yang berbeda keyakinan hidup di sebelah kita bukan berarti kita membenarkan apa yang dia yakini. Pak I kan berkomunikasi, berkolaborasi dengan orang-orang berbagai macam jenis agama, ada Pak I. Nah, ada persoalan. Yang persoalan itu saat kita menganggap orang yang berbeda dengan kita itu adalah musuh dan harus dihabisi. Itu baru salah. Itu eksklusif. Pak Ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Terlebih dan terkurang ambo mohon maaf. Jika yang benar apa yang mau sampaikan tadi itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika yang salah itu murni dari diri yang sendiri. Mohon maaf, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.